warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sally Riawan dari kelas manajemen 21E. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sesi kemarin dan sekarang saya memasuki materi sesi ke-6 yang berjudul penganggaran atau budgeting untuk manajemen strategik atau strategic management dan pengendalian keuangan atau financial controlling. Nah, jadi agar perusahaan bisa mencapai keberhasilan dan kinerja yang baik, suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cara yang mudah atau instan. Jadi jika suatu perusahaan ingin mendapatkan suatu keberhasilan, harus bisa melewati beberapa tahap gitu ya, dan si caranya itu tidak mudah. Terus banyak proses yang tidak mudah dalam mencapai suatu kesuksesan dalam perusahaan. Nah, di sini ada contoh perusahaan yang telah mengalami pasang surut dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Jadi, contoh perusahaan yang pernah mengalami pasang surut dalam berbisnisnya yaitu perusahaan Lego. Kalian pasti tahu ya perusahaan Lego. Nah, jadi Lego sendiri merupakan perusahaan mainan anak yang pernah mengalami kesulitan keuangan di tahun 2000 yang berakibat perusahaan Lego gagal bersaing dan lemahnya inovasi sehingga produknya kurang diminati oleh anak-anak. Jadi jika kita mempunyai suatu usaha, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita harus bisa mengubah suatu inovasinya agar tidak seperti perusahaan Lego. Nah, namun perusahaan Lego kembali bangkit di tahun 2004, di mana perusahaan Lego tersebut melakukan inovasi baru dengan menggandeng perusahaan entertainment. Kemudian perusahaan Lego meluncurkan produk video games dan film Lego. Aspek penting dalam menjaga keberlangsungan suatu usaha adalah adanya proses tata kelola yang meliputi 3 cara berikut. Yang pertama, kita harus menganggarkan dulu si modalnya itu berapa. Nah, yang kedua, kita harus bisa menentukan manajemen strateginya, dan yang terakhir kita harus tahu cara pengendaliannya. Nah, ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dalam menjalankan keberlangsungan di perusahaan sehingga dapat mempertahankan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi investor dan stakeholder. Nah, di sini ada budgeting atau penganggaran. Jadi pada masa saat ini banyak terjadi penganggaran pegawai dan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Maka banyak karyawan yang khawatir akan keberlangsungan pembayaran gaji. Jadi budgeting itu sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, untuk memastikan si pembayaran gaji dari karyawan tersebut, maka suatu perusahaan perlu melakukan penganggaran, perencanaan, dan mengendalikan mekanisme bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran sehingga mampu membayar upah dan gaji seluruh karyawan saat pada jatuh tempo. Nah, dari tadi kan saya membahas mengenai anggaran ya. Jadi anggaran adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Nah, anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan ada beberapa. Nah, yang pertama yaitu anggaran penjualan atau anggaran pendapatan. Jadi tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi suatu produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual dan dalam beberapa jumlah kuantitas, berapa harga, dan kepada siapa yang akan dijualnya. Nah, yang kedua yaitu anggaran produksi. Tujuannya untuk menentukan tingkat jumlah produksi atau layanan yang akan diproduksi dan dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimilikinya. Nah, yang ketiga yaitu anggaran operasional. Jadi tujuannya yaitu untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi syarat produksinya. Nah, yang keempat yaitu anggaran biaya penjualan umum dan administrasi. Nah, biaya penjualan umum dan administrasi meliputi biaya pemasaran. Biaya yang termasuk dalam anggaran ini adalah gaji, tunjangan jabatan,
persediaan alat tulis, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu anggaran modal. Jadi, anggaran modal merupakan suatu anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru atau peralatan kantor, peralatan pemrosesan komputer, dan lini produk baru. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu anggaran penelitian dan pengembangan atau research and development. Jadi, anggaran R&D umumnya timbul dari bagian rencana biaya strategis yang jumlah biayanya telah direncanakan untuk mendukung dan meningkatkan pengembangan produk atau suatu layanan. Nah, yang ketujuh yaitu anggaran proyek lain yang merupakan anggaran atau biaya yang digunakan untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan baru, perbaikan sistem internal, proses bisnis baru, iklan, atau kegiatan serupa yang membutuhkan pengeluaran dengan jumlah yang besar. Nah, yang kedelapan yaitu anggaran kas yang merupakan anggaran atas kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu yang kesembilan yaitu laporan keuangan. Nah, tujuannya yaitu untuk menganalisa dan memprediksi banyak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas. Nah, kita lanjut ke budgeting atau penganggaran, strategi manajemen atau manajemen strategi, dan financial controlling atau pengendalian. Jadi, manajemen strategi dan penganggaran adalah suatu kegiatan yang berbeda tapi saling berkaitan. Jadi saling menguntungkan lah gitu ya. Jadi, penganggaran adalah suatu proses mengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi, baik berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Nah, strategi adalah proses pengembalian keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Nah, selanjutnya manajemen strategi dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internalnya. Yang terakhir, penganggaran digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk memantau kinerja manajer di sebuah perusahaan dan karyawannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.